Jelajah Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film yang berjudul Lightyear. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan kisah Buzz di film Toy Story. Film ini memperlihatkan Buzz yang terdampar di sebuah planet dan berjuang untuk kembali pulang bersama teman-temannya. Namun sayang kabarnya, film ini tak akan tayang di Indonesia karena ada adegan sensitif di film ini. Biar tak terlalu lama, kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa. Pesawat itu membawa banyak kru yang sedang berhibernasi. Tiba-tiba pesawat itu mendeteksi sebuah planet di dekat mereka. Pesawat itu pun mendarat di planet tersebut. Salah seorang kru kemudian dibangunkan. Pria itu merupakan seorang ranger angkasa dan ia bernama Buzz Lightyear. Buzz lalu periksa planet itu. Di tengah-tengah kesibukannya, datang seorang wanita mengejutkannya. Dia adalah atasan Buzz yang bernama Alisa. Alisa juga membawa seorang pemula bersama dengannya. Ketika mereka menjelajahi planet tersebut, akar-akar besar tiba-tiba menyerang mereka. Bersamaan dengan munculnya serangga raksasa yang sangat ganas. Mereka pun berlari menuju ke pesawat, menggunakan mode siluman dari pakaian yang mereka gunakan. Sayangnya mode itu memiliki waktu yang sangat terbatas. Namun mereka berhasil sampai ke pesawat, tapi si anak baru tertinggal dan tertangkap. Mau tak mau, Buzz akhirnya kembali untuk menyelamatkannya. Usahanya pun berhasil bawa masuk ke dalam pesawat dan berusaha pergi dari planet tersebut. Buzz lalu mengambil alih kendali pesawat, sementara Alisa meriksa bahan bakar karena Buzz tidak mendengarkan sistem komputer yang bernama Ivan yang sudah memperingatkan jika penerbangan mereka tak akan aman. Akhirnya pesawat mengalami sebuah tabrakan dan terjatuh. Mereka pun akhirnya terdampar di planet itu. Semua kru pesawat juga mulai dibangunkan satu persatu. Mereka juga sudah tak bisa kembali lagi, dikarenakan bahan bakar kristal pesawat mereka sudah hancur. Hal tersebut membuat Buzz merasa sangat bersalah akan tindakannya. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengundurkan diri. Namun Alisa menasehati Buzz. Dia minta Buzz untuk menyelesaikan misi dan bawa mereka pulang dengan buat kristal bahan bakar baru agar bisa kembali ke bumi. 1 tahun kemudian, para kru pesawat sudah mengumpulkan berbagai sumber daya dari planet itu. Mereka juga sudah membangun sebuah koloni dan berhasil membuat kristal bahan bakar baru. Dan kini tibalah hari yang dinantikan oleh Buzz. Dia akan melakukan penerbangan uji coba kecepatan hyper yang pertama. Awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja. Secara bertahap, Buzz meningkatkan kecepatannya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu. Kristal bahan bakar buatan mereka ternyata tidak stabil. Pesawatnya bahkan sudah keluar dari jalur cincin. Buzz pun memiliki sebuah ide dengan mengeluarkan bahan bakar kristal dari pesawatnya. Setelah itu Buzz langsung meledakkannya. Hal tersebut membuat pesawat kembali ke jalur. Akhirnya Buzz bisa kembali dan mendarat dengan selamat. Ketika sampai di koloni, Buzz kebingungan melihat koloninya yang banyak perubahan. Ternyata, selama 4 menit Buzz melakukan uji coba, sama dengan 4 tahun di planet itu. Alisa pun menyarankan agar mereka mencari cara lain untuk kembali. Alisa juga memberitahukan jika dirinya sudah bertunangan. Di dalam kamarnya, Buzz menemukan hadiah ulang tahun dari Alisa berupa robot kucing canggih yang bernama Sock. Kucing itu nantinya berbicara dengan Buzz, bahkan di saat dia ingin tidur. Buzz pun mengalami mimpi buruk tentang pesawatnya. Namun hal itu malah membuatnya kembali bersemangat dan melanjutkan misinya. Sebelum pergi, Buzz memberikan sebuah perintah ke Sock untuk memecahkan masalah kestabilan bahan bakar kristal. Sementara itu, Alisa tak setuju jika Buzz terbang ke Bali, namun dia tak bisa menahan Buzz. Buzz lalu melakukan uji coba kembali, namun bahan bakar buatan mereka masih belum stabil. Tak mau menyerah, Buzz terus mencobanya. Sedangkan di sisi lain, Alisa sudah melahirkan putra pertamanya. Sementara itu, Buzz terus melakukan uji coba, walau dia tak pernah berhasil. Sampai-sampai Alisa dan semua orang sudah menua. Hingga pada suatu ketika, saat dia kembali dan tak lagi menemukan Alisa, ternyata Alisa sudah meninggal. Tapi sebelum meninggal, Alisa meninggalkan sebuah rekaman perpisahan kepada Buzz.
Bas pun hanya bisa menangis, mengetahui sahabatnya sudah pergi untuk selamanya, dan koloni mereka sekarang dipimpin oleh seorang pria bernama Carl Burnside. Dia pun beritahu Bas untuk menghentikan uji coba, dikarenakan para koloni sudah memutuskan untuk tinggal di planet itu. Mereka bahkan sedang bangun sebuah perisai laser untuk melindungi para koloni. Mendengar hal itu membuat Bas sangat kecewa, namun tiba-tiba dia mendapat kabar baik dari Shock, yang mana Shock sudah berhasil memecahkan masalah kestabilan bahan bakar kristal. Bas pun terkejut mendengar itu. Di tengah-tengah percakapan mereka, para petugas keamanan tiba-tiba datang ke tempat itu. Mereka diperintahkan untuk mengambil Shock dari Bas. Bas yang tak ingin hal itu terjadi dengan cepat kabur dari kamarnya dan menuju tempat pembuatan energi bahan bakar dan membuat bahan bakar baru dengan menggunakan formula dari Shock. Dengan sembunyi-sembunyi, Bas lalu membawa satu-satunya bahan bakar kristal yang berhasil mereka buat dan memasangnya pada salah satu pesawat yang ada di sana. Namun aksi mereka diketahui dan dikepung oleh para ranger. Beruntungnya Shock mengambil alih sistem peluncuran dan berhasil menerbangkan pesawat itu dan langsung melakukan uji coba bahan bakar kristal. Tanpa diduga bahan bakar stabil, mereka pun berhasil mencapai kecepatan hyper dan kembali ke planet. Namun hal aneh terjadi, tak ada satupun yang menjawab panggilan radio dari Bas, dan tiba-tiba ada seorang menyergap Bas dan menyuruhnya bersembunyi. Lalu muncul sebuah robot di tempat itu dan langsung membawa pesawat Bas berteleport ke sebuah pesawat yang sangat besar. Namun robot itu sangat marah ketika mengetahui tak ada Bas di dalam pesawat. Sementara itu, Bas masih belum mengerti apa yang terjadi, sedangkan orang yang menyelamatkannya bernama Isi. Ternyata dia adalah cucu dari Alisa, sahabatnya. Ternyata waktu sudah melewati selama 22 tahun. Sementara itu, Isi menjelaskan jika pesawat tersebut muncul 1 minggu yang lalu. Sejak saat itu, mereka mulai menyerang para koloni. Namun mereka tak bisa melawannya dan berlindung di dalam perisai. Dan mereka yang di luar koloni tidak bisa masuk ke dalam sana. Setelah itu, Isi kemudian membawa Bas ke markas persembunyiannya. Di sana, dia bertemu dengan timnya, yaitu Darby, Mo, dan Derek. Di tempat itu, mereka mulai menyusun sebuah rencana untuk menghancurkan pesawat raksasa, dikarenakan dari sanalah energi yang menghidupkan para robot itu berasal. Setelah itu, mereka kemudian bersiap untuk berangkat. Namun secara tiba-tiba, salah satu robot datang ke tempat itu dan menangkap Bas. Isi dan temannya mencoba menghentikannya, namun mereka sama sekali tak bisa diandalkan. Di tengah kekacauan, Bas berhasil merusak salah satu tangan robot itu dan mengalahkannya. Kegagalan itu lantas membuat pemimpin robot sangat marah. Dia pun memutuskan turun sendiri untuk menangkap mereka. Sementara itu, Bas kesal atas apa yang terjadi. Terlebih lagi ketika mengetahui jika mereka hanya ranger pemula, Bas pun memutuskan untuk melakukan misi seorang diri. Namun masalahnya, dia tak tahu di mana lokasi pesawat lainnya berada. Isi dan kedua temannya kemudian mengantar Bas ke pangkalan lainnya. Sesaat kemudian, Bas akhirnya sampai tempat tujuan. Di sana terdapat banyak serangga besar yang sedang berhibernasi. Namun Mo tak sengaja membuat alarm mobilnya menyala, mengakibatkan para serangga terbangun dan menyerang mereka. Dengan cepat Bas langsung menerbangkan pesawat itu, tapi hal itu buat Isi sangat panik karena dia sangat takut dengan luar angkasa. Di tengah-tengah ketegangan itu, pesawat mereka tiba-tiba diserang. Mereka pun akhirnya terjatuh dan Bas sempat berpikir dia tidak butuh kristal, tapi sebuah mesin waktu. Sementara itu, Shock mencoba meriksa kerusakan pesawat mereka. Beruntungnya tak ditemukan kerusakan yang parah. Mereka hanya membutuhkan sebuah kapasitor untuk menggantikan yang rusak. Mereka pun pergi ke sebuah tambang untuk mencari kapasitor. Semula semuanya berjalan baik-baik saja. Mereka juga berhasil menemukan kapasitor yang mereka butuhkan. Namun Mo tak sengaja mengaktifkan sistem pengamanan. Tiba-tiba sebuah perisai kerucut muncul dan mengurung mereka. Tapi Bas berhasil menemukan perangkat yang memberikan daya pada perisai itu.
Dengan bekerja sama, mereka kemudian mulai menghancurkannya. Namun masalah kembali datang ketika tempat itu mulai runtuh. Namun dengan bekerja sama, mereka berhasil keluar dari tempat itu. Kejadian itu membuat Mo merasa sangat bersalah. Namun Buzz mencoba memberikannya semangat. Lalu Buzz bercerita jika dulunya dia terus membuat masalah di akademi. Dia bahkan tak dianggap layak menjadi ranger angkasa. Beruntungnya waktu itu ada Alisa yang sangat percaya padanya. Sesaat kemudian, Sok berhasil memperbaiki satu data rusak dari database-nya, berisikan video Alisa yang meminta Sok menjaga Buzz sahabatnya. Kenangan itu lantas kembali buat Buzz sangat bersedih. Dia masih merasa bersalah atas semua yang sudah terjadi. Setelah itu, mereka mulai melanjutkan perjalanan. Namun di perjalanan, pemimpin para robot yaitu Sword datang dan menyerang mereka. Namun anehnya, robot itu hanya mengejar Buzz. Lalu Buzz minta mereka untuk kembali ke pesawat. Sementara dirinya mencoba melarikan diri dari robot itu. Sayangnya Buzz sudah terpojok dan menemui jalan buntu. Robot itu pun minta Buzz untuk ikut bersamanya. Namun secara tiba-tiba, Isi dan yang lain datang dan menolong Buzz. Setelah itu, mereka segera kembali ke dalam pesawat. Sementara robot Sword menurunkan semua anak buahnya. Buzz pun mencoba menerbangkan pesawatnya, namun butuh waktu 5 menit untuk bisa terbang. Alhasil mereka pun sangat kesulitan menghindari kejaran para robot. Namun hal yang sangat buruk pun akhirnya terjadi. Isi tak sengaja melepaskan bahan bakar kristal dari pesawat itu, yang menyebabkan pesawat mereka terjatuh, dan kristal bahan bakar diambil oleh para robot. Akibat kejadian tersebut, Buzz sangat marah kepada Isi. Namun masalah belum selesai sampai di situ. Robot Sword tiba-tiba muncul dan langsung bawa Buzz pergi dari tempat itu. Di dalam pesawat besar itu, robot Sword melihatkan wujud aslinya, dan kemudian seorang pria keluar dari dalam robot itu. Dan betapa terkejutnya Buzz ketika melihat orang itu sangat mirip dengan ayahnya. Namun pria tua itu lalu memberitahukan jika dirinya adalah Buzz 5 tahun dari sekarang. Bersamanya dan juga Sok yang sudah mengalami kerusakan. Lalu Buzz tua menjelaskan semuanya, yang mana dia juga sudah berhasil mencapai kecepatan hyper. Namun di saat kembali, bukannya menjadi pahlawan, komandan malah ingin menahannya karena sudah mencuri pesawat. Karena hal itu, Buzz akhirnya memutuskan untuk kabur. Dia terbang sejauh mungkin dengan kecepatan hyper hingga melewati waktu 100 tahun ke masa depan. Di sana, teknologi juga sudah sangat canggih di masa itu. Pada saat itulah dia mencoba membuat mesin waktu menggunakan kristalnya. Dengan begitu, dia bisa mencegah pendaratan mereka di planet itu. Dan semua kesalahan yang mereka buat tak akan pernah terjadi. Buzz tua juga memberitahukan jika dia sudah menghabiskan kristalnya untuk menguji perjalanan waktu. Karena itulah dia membutuhkan kristal milik Buzz. Mereka lalu membawa kristal itu ke sebuah mesin waktu yang ada di dalam pesawat itu. Namun tiba-tiba, Buzz ragu untuk melakukannya, dikarenakan Isi akan hilang ketika mereka kembali ke masa lalu. Karena Alisa tak akan pernah memiliki sebuah keluarga, Buzz pun tak ingin hal itu sampai terjadi. Dia lalu hendak meninggalkan tempat itu. Namun Buzz tua tak membiarkannya lolos begitu saja. Sementara itu, Isi masih merenungkan kesalahannya yang sudah dibuatnya. Sampai kemudian, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide. Ketika melihat alat teleportasi milik para robot, mereka pun pergi menyusul Buzz menggunakan alat itu. Scene pun berpindah melihatkan Buzz akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu Buzz tua bersiap untuk menjalankan mesin waktunya. Namun tiba-tiba Sok langsung menghentikannya. Sok berkata jika dia tidak menyukai sifat Buzz tua yang bersamanya. Mereka lalu pergi ke ruang kendali untuk meledakkan pesawat tersebut. Namun tiba-tiba Buzz tua muncul dan langsung menginjak Sok. Di sisi lain, Isi mulai mencari keberadaan Buzz dan temannya menjaga pesawat. Berkat bantuan Sok, ia akhirnya berhasil menemukan di mana Buzz berada. Namun mereka harus menyeberangi luar angkasa gelap untuk pergi ke sana. Mau tak mau Isi pun mencoba memberanikan dirinya. Secara perlahan, dia mulai menyeberang. Namun tiba-tiba Sok terlepas dari dirinya. Beruntungnya, Isi masih bisa menangkapnya. Di lain sisi, Buzz masih terus berjuang untuk kabur dari Buzz tua. Di saat yang bersamaan, Isi berhasil masuk ke ruangan itu
dan bantu Bas melarikan diri. Mereka pun berusaha masuk ke dalam pesawat. Isi dan yang lain berhasil masuk ke pesawat, namun tidak dengan Bas karena pesawat sudah mulai meledak. Bas yang melayang-layang di angkasa berhasil menggapai sebuah pesawat, tapi lagi-lagi Bas tua tak membiarkan lolos begitu saja. Secara tiba-tiba, dia mengambil kristalnya dan hendak meledakkan Bas. Namun tanpa diduga, Bas langsung keluar dari pesawatnya dan langsung menembak Bas tua bersama kristal hingga akhirnya meledak. Setelah berhasil mengalahkan Bas tua, Bas mencoba membantu Isi untuk mendarat dengan selamat. Mereka semua pun akhirnya mendarat dengan selamat. Sesaat kemudian, Komandan bersama pasukannya mendatangi mereka. Namun bukannya menangkap Bas, Komandan malah memberikan tugas baru pada Bas, yaitu menjadi komandan pasukan inti Ranger Angkasa. Bas bahkan diperbolehkan memilih tim dari anggota patroli terbaik mereka. Namun tanpa diduga, Bas langsung menolaknya. Bas berkata jika dia sudah mempunyai timnya sendiri. Sin lalu berganti biarkan Bas dan timnya bersiap untuk menjalankan misi baru mereka, untuk memeriksa objek tak dikenal yang muncul pada radar angkasa mereka. Dengan penuh semangat, mereka mulai terbang menuju luar angkasa, dan film pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada salah kata atau penyebutan, saya minta maaf. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sampai jumpa di video berikutnya.